Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan. Pada kesempatan kali ini channel YD22 akan memberikan sebuah wawasan. Ini khusus untuk pelatih. Jadi yang video kemarin sudah saya upload, yaitu tentang pelatih juga, dan sekarang juga saya kasih wawasan buat pelatih lagi ya. Yang ini lebih penting lagi ya. Ini menurut pengalaman saya, jika mendidik adik-adik, terutama mulai polos sampai putih ya. Ini yang saya fokuskan khusus sampai mulai sabuk putih ya. Sabuk putih itu perbanyaklah wawasan, perbanyaklah keesaannya, diperbanyak-banyaklah wejangannya, karena di situ banyak sekali hal-hal yang harus disampaikan untuk adik-adik untuk melanjutkan jenjang ya, ketika menjadi warga nanti, supaya tidak jubluk menjadi warga. Nah, ini ada sebuah pengalaman yang penting banget ya. Jadi waktu itu kisah itu sering ya. Kalau menjadi pelatih tetap, ini saya sampaikan untuk pelatih tetap ya. Jangan memberikan wawasan atau keesaan kepada adik-adik itu harus ini gitu. Jangan ya. Contohnya ada adik-adik mungkin bertanya ya, kamu jawab, wah ini ilmu Esa itu begini, sejatinya harus begini, tidak boleh begini. Itu jangan seperti itu ya. Hati-hati ya. Bagaimanapun adik-adik itu siswa putih, memang itu adik-adik kita, tapi wawasan di luar nalar hati kita, itu mereka juga punya wawasan. Apalagi adik-adiknya itu sekolahnya agak tinggi ya dari pelatihnya, atau mungkin umurnya lebih tinggi daripada pelatihnya, sudah pasti banyak wawasan dan pengalaman. Jadi di situ berhati-hati. Namun di sini yang saya sampaikan yang lebih penting itu, ketika nanti sudah menjadi warga, misalkan siswa itu ada 10 ya, jadi semua menjadi warga. Nah, usahakan ada 1 kali pertemuan untuk perpisahan buat pelatihnya, untuk terakhir memberikan sebuah wawasan untuk adik-adiknya. Kalau saya dulu begitu. Jadi caranya begini, siswa itu dikumpulkan, warga ya, karena udah jadi warga ya, warga itu dikumpulkan, itu wajib ya, menurut saya wajib, itu lebih bagus. Kumpulkan satu tempat ya, terserah di mana, di tempat latihan atau di mana, di rayon atau di mana, terserah. Yang penting itu urusannya pelatih sama siswanya. Dalam pertemuan itu, kamu benar-benar mengumpulkan adik-adikmu itu, warga itu tadi, kamu sampaikan satu hal yang paling penting. Sengaja mas-mas ya, karena udah jadi warga kan, sengaja mas-mas semuanya di sini saya kumpulkan di sini. Ada satu hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Selama ini kami mendidik mas-mas mulai dari polos sampai putih dan sampai sekarang menjadi warga. Itu terkadang banyak kesalahan dari saya sendiri, terkadang kami juga emosi, terkadang kami juga melakukan sebuah kekerasan, menghukum, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan kesalahan-kesalahan itu pasti ada kesalahan dalam diri saya sebagai seorang pelatih. Jadi di sini saya kumpulkan, saya diri pribadi meminta maaf ke mas-mas semuanya apabila semua apa yang selama ini saya ajarkan itu merasa tidak enak atau merasa berat hati, mohon dimaafkan. Namun tujuan itu semua, saya memberikan itu tidak lain supaya mas-mas atau adik-adik waktu itu supaya menjadi warga yang baik, ngerti,
dan lain sebagainya. Intinya di sini tetap kesalahan pasti ada sama diri saya. Jadi saya meminta maaf sama adik-adik. Apakah adik-adik atau mas-mas sekarang ini mau memaafkan saya? Nah, di situ disampaikannya. Nah, satu hal lagi, mulai saat ini sengaja saya kumpulkan ada satu hal lagi yang sangat penting. Semua keesaan, wawasan sudah saya sampaikan tanpa terkecuali. Semua sudah saya sampaikan, sudah dipraktekkan, mulai dari wawasan, pandang lilin, segala macam, pernapasan, segala macam, itu semua sudah dilatih mulai dari putih. Namun, jika nanti adik-adik atau sekarang ini kan sudah menjadi mas-mas ya, jika nanti mas-mas merantau di luar daerah sini, apabila di luar sana ketemu dengan mas-mas yang lain, ternyata mas-mas itu sharing-sharing sama adik-adik semua, sharing-sharing di situ, tukar pikiran. Nah, akhirnya di situ berbincang-bincanglah tentang pernapasan atau segala macam dan menemukan hal sesuatu yang lebih baik daripada pelatihmu. Pesan saya, kalau memang itu baik menurut hatimu, pas menurut hatimu, pakailah pengalaman itu. Pakailah pengalaman itu. Saya sebagai pelatih itu dulu. Sekarang jangan kamu anggap saya pelatih. Anggap aja aku warga biasa seperti yang lainnya. Saya tidak ingin kamu ibaratkan kok terus menganggap saya pelatih terus. Tidak. Sekarang kamu sudah bebas, saya bebaskan. Namun tetap jangan kamu rusak nama organisasi SH Terlatih. Harumkanlah namanya. Benahilah apa yang kamu tahu, apa yang kamu pahami. Benahi. Jika selama ini pelatihmu memberikan sesuatu yang kurang pas, carilah yang pas. Nah, di sini seorang pelatih harus bisa memberikan wawasan seperti ini. Tujuannya, jangan sampai itu terjadi nanti ketika sudah menjadi adik-adik sudah disahkan menjadi warga, diam, akhirnya tanpa ada seperti itu acara perpisahan. Akhirnya apa? Siswa itu sudah menjadi warga sudah merantau, kemudian ketemu sama warga yang senior lebih, keesanya lebih matang ya. Akhirnya ketemu, tukar pikiran, kok akhirnya yang pelatihnya ini kurang pas, akhirnya menuntut. Nah, toh kalau seandainya itu menuntut, ya wajar-wajar saja, karena mereka mencari yang pas. Kita kan tidak tahu siswa 10 itu ada yang menggali, ada yang tidak menggali, ada yang benar-benar mencari sesungguhnya ilmu setia hati. Kita nggak tahu. Namanya manusia, kita tidak tahu. Itu hanya untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bakal akan terjadi. Jadi seandainya kok suatu saat warga itu kembali sama pelatihmu, sama pelatih ya istilahnya kan, ketemu lagi entah berapa puluh tahun ya, ketemu, mas saya dulu sampai latih dan saya menemukan sebuah pernapasan yang gini, misalnya kan kayak gitu. Ya kamu gampang aja jawabnya, bukankah dulu saya pernah berpesan? Jika memang itu pas dalam hatimu, pakailah. Jadi tidak ada hak untuk menuntut ke pelatih. Dan sebagai seorang pelatih itu harus memang ya harus seperti itu. Karena apa? Itu bukan berarti merendahkan pelatih, tidak. Justru di situ akan menjadi seorang pelatih yang berwibawa. Jadi perlu dipahami di situ ya. Karena kita tahu, kita sadar juga apa yang kita sampaikan itu belum tentu benar. Namun menurut hati kita benar, tapi belum tentu. Karena apa? Ilmu SH Terlatih itu luas. Ada yang kita tidak tahu, di luar sana ada yang lebih tahu, itu banyak. Makanya itu penting sekali. Dan saya yakin warga-warga yang mungkin menjadi seorang pelatih tetap jarang memberikan pesan yang seperti yang saya sampaikan. Saya yakin itu tergantung wawasannya. Makanya dari itu di sini saya
memberikan wawasan, namun bukan menggurui. Intinya memberikan sebuah wawasan, supaya apa yang selama ini kita ajarkan ke adik-adik itu betul-betul ada manfaatnya untuk kita. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat pelatih-pelatih. Intinya jadi seorang pelatih itu memang betul-betul harus tanggung jawab, iya, harus banyak pengalaman ya, iya, harus banyak wawasan juga, iya. Nah, itulah seorang pelatih. Nah, jadi kalau ada pertanyaan ya buat pelatih-pelatih, mungkin khususnya pelatih-pelatih yang mungkin di luar sana, mungkin cara melatihnya itu mungkin bagaimana, kita bisa sharing-sharing ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Intinya kita sama-sama warga persaudaraan Setia Trate. Kita tidak tahu mana ajaran Esa yang sejatinya yang seperti apa, kita tidak akan tahu. Walaupun itu kita benar menurut hati kita. Yang tahu tetap yang suruh. Nah, jadi maka dari itu tidak ada salahnya ketika kita memberi pelajaran itu, akhir dari latihan semua itu kita yang meminta maaf ke adik-adiknya. Itu yang paling penting. Nah ya, mungkin itu ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.